Baik, pada video kali ini kita akan membahas kolonialisme Belanda di Indonesia. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1799, terjadi kekosongan kekuasaan di Nusantara. Sementara itu, Inggris mengincar Nusantara untuk dikuasai. Saat itu, antara Belanda dengan Prancis menjadi sekutu di Eropa untuk menghadapi Inggris. Jawa merupakan daerah koloni Belanda Prancis yang belum dikuasai Inggris. Untuk itu, Belanda Prancis mengangkat seorang gubernur jenderal agar Inggris tidak bisa masuk ke Jawa. Tugas berat gubernur jenderal ini adalah menghadapi serangan Inggris secara tiba-tiba. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1806 sampai 1811, Nusantara menjadi jajahan Prancis karena sekutu Belanda Prancis dipimpin oleh Prancis. Walaupun pejabat yang memerintah masih didominasi orang-orang Belanda, adapun pejabat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Herman William Daendels. Daendels memegang dua tugas, yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki tanah jajahan dari pengaruh korupsi. Untuk itulah, kekuasaan periode ini tidak semata-mata memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi mempertahankan hegemoni selama mungkin. Daendels menyadari bahwa sekutu Prancis Belanda tidak akan mampu menandingi kekuatan armada Inggris. Jadi, untuk itu, Daendels menerapkan kebijakan sebagai berikut, yaitu membangun jalan raya dari Anyer. Dalam pembangunan itu, Daendels menerapkan kebijakan menghidupkan lagi kerja wajib, serta kebijakan wajib penyerahan hasil bumi, membangun benteng pertahanan, contohnya yaitu Benteng Lodewijk di Surabaya, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon, dan mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Berikut ada Jan Willem Jansen. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37 atau pengganti Daendels. Pada masa Jansen menjabat 20 Februari sampai 18 September 1811, Inggris menyerbu Jawa melalui darat dan laut sehingga Jansen menyerah di Tuntang, Jawa Tengah dengan membuat perjanjian Tuntang yang isinya sebagai berikut. A. Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. B. Tentara yang dahulu anak buah Daendels menjadi tentara Inggris. C. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Dengan demikian, perjanjian Tuntang ini berarti Nusantara jatuh ke tangan pemerintahan Inggris. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada 18 September 1811. Setelah melalui beberapa tahun yang panjang, Jansen meninggal di Den Haag pada 23 Mei 1838 di usia 75 tahun sebagai veteran yang sangat dihormati. Di sini saya hanya menambahkan sedikit apa itu kolonialisme. Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Seringkali, kolonialisme bertujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.